Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillah. Sekarang kita lanjutkan yaitu bait ke 41 ya. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Isim yang dijamakan memakai alif dan ta. Ya, ini berarti kalau alif dan ta berarti jamak muannas salim. Dikasrohkan dalam keadaan jer ya, dan nasab secara bersamaan. Ya, dikasrohkan dalam keadaan jer dan nasab secara bersamaan ya. Jadi keadaan jer dan nasabnya itu kasroh kan, jamak muannas salim ya di nahwu dasar. Nah, jadi pembahasan ini adalah setelah kita membahas tentang i'rab huruf yang menggantikan i'rab harokat ya, yang sudah lewat. Lalu dibahas tentang i'rab harokat ya yang menggantikan kedudukan harokat lainnya ya. Jadi jamak muannas salim adalah di bab i'rab harokat yang menggantikan kedudukan harokat lainnya ya, karena tadi misalnya muslimatin ya, muslimatun gitu kan, nanti harokatnya menggantikan harokat gitu. Hal ini ada dua macam, yaitu i'rab harokat yang terdapat pada jamak muannas salim ya, misalnya muslimatin ya gitu. Dibaca istilah salim ya, jamak muannas salim disebut salim karena memang untuk berbeda dengan jamak taksir ya. Kalau jamak taksir kan bentuk tunggalnya itu, bentuk mufradnya itu dia nggak utuh lagi ya kalau jadi jamak taksir. Tapi kalau jamak muannas salim dari mufrad yang utuh lalu berubah jadi jamak dan masih utuh gitu, hanya ditambahkan alif dan ta ya. Makanya itulah makna dari kenapa ditambahkan salim ya dalam jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim, untuk berbeda dengan jamak taksir. Lalu untuk jamak muannas salim, setelah kita tahu yaitu ditambahkan alif dan ta tadi, maka di sini ada pengecualian, yaitu pada kata qudotin ya. Qudotin walaupun di situ alif dan ta ya, tapi ta marbuto tulisannya, dia mufradnya adalah qudoyatun ya, qudoyatun. Jadi makanya tidak disebut jamak muannas salim. Lalu pengecualian yang berikutnya yaitu kata abiyatin ya. Abiyatin tak di sini adalah dia tak huruf asal ya, jadi nggak masuk dalam kategori jamak muannas salim. Lalu untuk lafaz syairnya tadi ya, kalimat syairnya di situ kan wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Di sini Imam Ibnu Malik di sini mengatakan bahwa bi alifin, tidak mengatakan bi alifin watain mazidataini ya, tidak mengatakan seperti itu, tetapi dengan mengatakan pakai jumi'a ya, wa ma bita wa alifin qad jumi'a, bukan qad di sini bi alifin watain mazidataini kayak gitu ya. Setelah wa alifin nggak ditambahkan mazidata ini karena apa? Karena di situ lafaz bita, di situ lafaz bita maksudnya dengan huruf ta adalah ta'aluk atau berkaitan dengan lafaz jumi'a ya, lafaz fi'il jumi'a, makanya tidak ditambahkan setelah wa alifin, yaitu tidak ditambahkan mazidata ini. Lalu setelah itu sekarang kita akan ke bait 42, yaitu kadza ulatu walladzisman qad ju'il ka adri'at nanti ya, pembahasan di sini adalah kata adri'atin fihi dza aydon kubil ya. Demikian pula lafaz ulatu ya, lafaz ulatu dan isim yang telah dibuat nama seperti adri'atin, ketentuan ini dapat diberlakukan pula padanya ya, karena nanti untuk lafaz ulatu itu bisa
dapat di i'rab seperti i'rab jamak muannas salim gitu ya, yaitu dinasobkan dengan kasroh gitu. Berarti ulatu menjadi ulati gitu kan. Nah, untuk lafaz adri'at di sini bukan jamak muannas salim ya adri'at itu, tapi dia adalah mulhaq ya, yang serupa dengan jamak muannas salim ya. Nah, untuk adri'at sendiri di sini ada banyak pendapat tentang nasab dan jernya ya, i'rab nasab dan jernya. Pendapat pertama adalah di sini nama walladzisman qad ju'il ya, di syair ada lafaz, ada kalimat walladzisman qad ju'il, isim yang telah dijadikan nama yaitu adri'at tadi ya, nama yang terdiri dari jamak muannas salim dan yang dimulhaqkan kepadanya seperti adri'at dinasobkan dengan memakai harokat kasroh ya, seperti nahwu dasar ya, seperti sebelum dijadikan nama gitu, dan tanwinnya tidak dibuang ya. Contohnya di sini hadhihi adri'atun ya, lalu nasabnya menjadi ra'aitu adri'atin ya, itu nasabnya. Nah, sekarang atau yang pakai bi berarti bi adri'atin gitu ya. Ini cara i'rab pertama. Lalu ada pendapat yang sahih juga. Itu pendapat yang tadi adalah pendapat yang sahih ya, atau yang biasa kita dengar di nahwu, dipelajari di nahwu dasar gitu. Nah, di sini akan tetapi kedua mazhab lainnya berpendapat ya, jadi kedua mazhab lainnya selain yang i'rab tadi yaitu dirofakan dengan memakai harokat dhammah sama ya, lalu dinasabkan dan dijarkan dengan memakai harokat kasroh dan tanwinnya dihilangkan. Nah, ini yang bedanya itu pendapat kedua adalah tanwinnya pada saat nasab dan jer dan rofa di jer dihilangkan tanwinnya. Contohnya hadhihi adri'atu ya, bukan tun tapi tu. Lalu ra'aitu adri'ati, bukan tin gitu. Jadi tanwinnya hilang di huruf taknya. Nah, sekarang pendapat ketiga. Pendapat ketiga yaitu menurut mazhab lainnya dirofakan dengan memakai harokat dhammah ya, dinasab dan dijerkan dengan memakai harokat fathah ya. Jadi kalau keadaan rofa itu sama semua, tapi beda sedikit yaitu nggak ada tanwinnya ya, cuman harokat. Ini pendapat kedua dan tiga ya. Nah, yang sekarang pendapat ketiga yaitu dijerkan dengan memakai harokat fathah. Nah, ini beda lagi ya, dijerkan dengan harokat fathah dan tanwinnya dihilangkan ya. Hadhihi adri'atu ya, ra'aitu adri'ata, marartu bi adri'ati, marartu bi adri'ata gitu ya. Ini nasab dan jernya dia jadi fathah belakangnya ya. Ya karena berdalil dengan riwayat dari sebuah syair ya, nggak saya sebutkan syairnya, nggak usah ya biar cepat. Nah, jadi syair ini tapi disebutkan saja biar lengkap. Tanawartuha min adri'ati tin ta di situ ya. Wa ahluha biyathriba adana dariha nadhurun ali. Nah, di situ yakni dikasrohkan huruf taknya dan ditanwinkan gitu. Seperti menurut mazhab yang pertama tadi ya. Lalu dibaca kasroh tanpa tanwin seperti mazhab yang kedua. Lalu dibaca fathah tanpa tanwin adalah di mazhab yang ketiga, itu kesimpulannya. Nah, lalu sekarang bait ke-43. Wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf au yaku ba'da al radif. Ya, dan jarkanlah dengan harokat fathah isim yang tidak menerima tanwin ya, selagi tidak dimudhofkan atau sesudah al yang mengiringinya. Ini adalah tentang mamnu minas sorfi atau
isim ghairu munsharif ya. Ya, tentu kita tahu ya ketentuan untuk isim mamnu minas sorfi, yaitu dijarkan dengan fathah ya. Nah, di sini di kita murojaah nahu dasar, yaitu apabila menjadi kasroh atau isim ghairu munsharif ini menjadi kasroh apabila dia sebagai mudhof atau dia kemasukan kemasukan alif lam ya. Di sini contohnya marortu bi ahmadikum ya, karena ahmadi di situ sebagai mudhof, makanya dia kalau kemasukan huruf jer dia walaupun dia mamnu minas sorfi maka batal menjadi bi ahmadi ya, karena dia sebagai mudhof. Lalu marortu bil ahmadi, di sini juga ahmadinya jadi kasro dalnya karena dia kemasukan alif lam ahmadnya ya, maka kalau ada huruf jer maka dia jadi kasro. Ya, jamak muannas isim mamnu minas sorfi ini adalah isim yang kedua, yaitu tentang bab i'rab harokat yang menggantikan harokat lainnya ya. Bukan yang huruf yang bab pertama tadi ya. Kalau bab pertama tadi huruf menggantikan harokat, kalau ini harokat menggantikan harokat lainnya dalam sisi bab i'rabnya gitu. Ya, saya bacakan lagi untuk bait 44 45 ya. Wa ja'al linahwi yaf'alani annuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi mazlamah ya. Di sini adalah jadikanlah nun sebagai alamat i'rab untuk lafaz seperti yaf'alani ya, dalam keadaan rofa ya, yaf'alani. Demikian pula tad'ina dan tas'aluna ya. Tad'ina itu artinya kamu, tad'ina itu contohnya di sini ya pokoknya untuk fi'il af'alul khamsah di sini ya, yaitu dan buanglah nun bagi alamat jazm ya, itu bait 45-nya. Dan buanglah nun bagi alamat jazm dan nasab seperti lam takuni litarumi ya. Lalu mazlamah di situ ya. Engkau tiada bermaksud untuk berbuat aniaya ya. Lam takuni litarumi mazlamah, maka di situ takuni di situ ya. Nah, kita lihat syarahnya ya. Jadi kalau di nahwu dasar sebenarnya sudah paham ya. Jadi kalau nasab dan jazmnya fi'il itu dengan membuang huruf nun di af'alul khamsah ya. Af'alul khamsah itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Kalau dia kemasukan huruf-huruf yang menjazmkan atau menasabkan ya, maka dia dibuang nunnya gitu kan. Contohnya di sini untuk yang rofa dulu ya, az-zaidani yaf'alani, dia tetap yaf'alani. Nah, sekarang kalau dia posisinya sebagai nasab di sini ya, az-zaidani lan yakuma, tadi kan yakumani harusnya ya, tapi karena kemasukan lan jadi menjadi yakuma ya. Ini sebenarnya sangat mudah ya untuk ini. Atau di Al-Baqarah ayat 24 ya, fa illam taf'alu, ada lam, dia jadi lam itu jazm ya, huruf jazm, maka menjadi taf'alu, asalnya taf'aluna ya. Fa illam taf'alu walan taf'alu, lan di situ nasab juga sama dihilangkan nunnya, walan taf'alu fattaqun nar gitu kan ya. Ya, sekarang bait ke-46 ya. Wasami mu'talan minal asma'i ma
kal mustafa wal murtaqi makarima. Namakanlah mu'tal ya, fi'il mu'tal ya, karena fi'il yang ada huruf ilatnya ya, yaitu isim-isim yang seperti lafaz mustafa ya, mustafa dan murtaqi. Makarima, murtaqi makarima adalah orang yang menaiki tingkat-tingkat kemuliaan ya artinya. Lalu 47, fal awalul i'rabu fihi quddiro ya, fal awal, maka yang awal tadi yaitu mustafa tadi di i'rab yaitu muqaddaroh ya, jami'uhu semuanya, baik dalam keadaan rofa, nasab dan jer gitu kan. Wa huwa alladzi qad qusira ya, i'rabnya diperkirakan tadi di muqaddaroh atau ditakdirkan ya, yaitu isim yang dimaksur atau isim maksur ya, namanya mustafa itu. Lalu wasani mangkusun ya, ini bait 48, wasani mangkusun, dan yang kedua adalah isim mangkus. Wa nasbuhu dhohar ya, wa nasbuhu dhohar, dan nasabnya adalah dengan dhohir ya, dhohir fathah gitu kan, untuk isim mangkus. Lalu wa raf'uhu yunwa kadza aidon yujarru ya, di sini. Sedangkan yang kedua yaitu murtaqi adalah isim mangkus, dinasabkan dengan harokat yang zahir, dinasabkan dengan harokat yang zahir fathah gitu ya, tetapi dalam keadaan rofa ditakdirkan atau muqaddaroh ya i'rabnya, dan demikian pula dalam keadaan jer gitu ya. Jer murtaqi di situ berarti jernya juga muqaddaroh ya, ini ada di nahwu dasar ya. Untuk lafaz mustafa ya, di situ adalah nama alifnya, nama ya tanpa titik itu namanya alif lazimah ya. Ya, jadi yang dibicarakan tentang i'rab isim dan fi'il yang mu'tal atau yang diakhiri dengan huruf illat ya, yaitu mustafa tadi ya, murtaqi gitu. Itu namanya isim mu'tal ya. Untuk lafaz yang murtaqi, dia di situ ya, di situ tanpa titik sama ya, maka disebut ya lazimah ya. Nah, untuk pengecualian yaitu seperti lafaz romyun dan dhobyun ya, di sini di sarahnya. Untuk lafaz romyun dan dhobyun di situ adalah sebelumnya adalah sukun, maka dia adalah pengecualian untuk bab ini ya. Isim di situ romyun dan dhobyun di situ adalah sebagai isim yang mu'tal yang i'rabnya sama dengan i'rab isim yang sahih, bukan isim mangkus gitu ya. Nah, lalu berikutnya untuk al-qadhi ya, di sini untuk al-qadhi dia contoh di sini atau ad-da'i ya qaumana ajibu da'iyallah ya, da'iyallah di situ Al-Ahqaf 31 ya. Harokat i'rabnya diperkirakan atas huruf ya ya, da'i di situ muqaddaroh atas huruf ya ya, bila dalam keadaan rofa dan jer ya. Da'i kalau nasab baru terlihat ya, da'iyah gitu ya. Kalau nasab doang yang harokat fathahnya memang benar-benar fathah. Adapun kalau dia dalam keadaan rofa dan jer, dia harokatnya di muqaddaroh di situ ya. Harokat dhammah dan kasroh dianggap alasannya dianggap thiqal atau berat pengucapannya bila diletakkan di atas huruf ya ya, sehingga tidak dilafazkan dhammah dan kasrohnya. Contohnya adalah ja'al qadhi ya, dia di situ adalah dhammahnya muqaddaroh ya. Lalu marartu bil qadhi ya, jadi bukan bil qadhi ya, ini ada di nahwu dasar ya, insyaallah paham. Di
Sini ada tambahan di syarahnya, yaitu dijelaskan pada pembahasan yang lalu bahwa tidak ada isim yang akhirnya huruf wawu dan sebelumnya ada harokat dhammah ya, karena ini kan tadi pembahasan isim maksur dengan isim mangkus. Maksur itu kan alif sebelumnya fathah gitu ya, atau ya lalu mangkus itu adalah ya sebelumnya kasroh gitu kan. Nah, di sini dijelaskan bahwa tidak ada isim yang akhirnya itu huruf wawu dan sebelumnya adalah dhammah ya. Nah, lalu di sini dijelaskan sebenarnya ada, yaitu bila isim yang dimaksud dalam keadaan mabni ya. Jadi ada akhirnya wawu lalu sebelumnya dhammah, yaitu pada lafaz yang mabni, yaitu lafaz huwa ya. Hal seperti ini tidak akan dijumpai pada isim yang mu'rob, yang nggak ada. Dalam isim mu'rob nggak ada, hanya pada isim mabni yang ada wawu sebelumnya dhammah. Kecuali pada asma'us sittah ya. Pada asma'us sittah itu ada bila dalam keadaan rofa doang ya, yaitu contohnya ja'a abuhu. Di situ kan bu, di situ adalah wawu sebelumnya dhammah, abu ya. Nah, ini yang dimaksud di kalimat ini ya, kalimat tambahan ini. Lalu di sini dijelaskan menurut ulama Kufah ya, hal ini dibolehkan dalam dua keadaan ya, yaitu wawu sebelumnya dhammah ada ya. Dibolehkan menurut ulama Kufah yaitu dalam dua keadaan. Keadaan satu yaitu dalam nama yang diambil dari fiil ya, seperti seorang yang diberi nama yad'u atau yaghzu ya, itu boleh. Lalu nomor dua, dalam bahasa ajam seperti yaitu samandu atau komandu gitu. Ya, ini tambahan di Alfiyah ya. Ya, di sini kita baca yang bait 49 ya. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw yaun fa mu'talan urif ya. Fi'il manapun yang akhirnya adalah alif atau wawu atau ya dinamakan fi'il mu'tal ya, itu paham ya. Lalu 50, fal alifun wi fihi ghairul jazmi. Untuk yang akhirnya alif perkirakanlah alamat i'rabnya ya, selain dalam keadaan jazm ya. Dan tampakkanlah alamat nasab fiil seperti lafaz yad'u dan yarmi. Ini kalau dalam keadaan nasab ya. Nah, lalu 50-nya ya, jadi ini 51-nya ya, masih tentang fiil mu'tal, yaitu waraf'a fihi manwi wahdhif jazima salasahunna taqdi hukman lazima. Dan perkirakanlah alamat rofa pada keduanya ya, serta buanglah ketiga huruf ilat itu bila dijazmkan kan ya. Jadi kalau fi'il mu'tal akhir ya dijazmkan, maka dibuang huruf ilatnya, berarti telah memutuskan perkara yang sebenarnya ya. Taqdi hukman lazima, itu adalah makna baitnya. Jadi kesimpulannya kita tahu di nahwu dasar ya, ini nggak ada tambahan untuk syarah tentang fi'il mu'tal ini ya. Jadi kesimpulannya dalam keadaan rofa ya, dalam keadaan rofa i'rab harokat diperkirakan berada pada alif, wawu dan ya, atau namanya kalau dalam keadaan rofa berarti mu'tal akhir bil alif dengan dhammah muqaddarah rofanya ya. Lalu mu'tal akhir bil ya au bil wawi juga dengan dhammah muqaddarah. Lalu dalam keadaan jazm harokat menjadi jelas karena ketiga huruf ilat dibuang ya, tadi sudah ya di bait ke berapa, 51 tadi ya. Ya, 51-nya wahdhif jazima ya, maka buanglah huruf ilat salasahunna tadi ya. Ya, salasahunna, ketiga-tiganya ya. Baik dia wawu, iya maupun alif yang mu'tal akhir maka dia menjadi dibuang huruf ilatnya.
Lalu kalau dalam keadaan nasab ya, ini agak beda dikit ya. Kalau nasab jika dia mu'tal akhir bil alif ya, mu'tal akhirnya pakai alif, maka contohnya yakhsha tadi ya, maka dia fathahnya adalah muqaddarah ya, fathah muqaddarah. Tapi kalau i'rab yang mu'tal akhir dengan ya atau wawu ya, ya atau wawu mu'tal akhirnya, maka di situ untuk posisi nasabnya yaitu fathah dhohiroh. Contohnya yad'uwa ya. Lalu kalau yang ya itu yarmiya ya, contohnya lan yad'uwa lan yarmiya ya. Ini kalau posisi nasab mu'tal akhir ya. Itu agak beda sedikit. Barakallahu fikum, semoga mudah dipahami ya, Allahumma amin.